guys, balik lagi sama gue Izan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPad Air 5 yang dulunya ini harganya lumayan mahal, tapi sekarang cuma 8 jutaan aja. Dan apakah masih worth it untuk dibeli di tahun ini? So, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Ya, iPad Air 5 yang ada di tangan gue ini adalah iPad yang dirilis pada saat bulan Maret 2022. Pertama kali diperkenalkan di bulan Maret dan mungkin bulan Maret tahun depan akan ada iPad baru. Mungkin ya. Memang sudah banyak rumornya, tapi mungkin pembahasan rumor akan kita bahas di next video aja. Di video kali ini lebih condong alasan untuk beli iPad Air 5 ini di tahun ini bagaimana? Apakah masih worth it? Secara iPad Air yang ada di tangan gue ini atau iPad Air 5 generasi 5 memang bukan main-main karena cukup lumayan spesifikasinya. Bahkan chipset yang digunakan sama iPad Air 5 ini tuh sama seperti Mac Mini M1 gua. Tapi sebelum gue jelaskan spesifikasi lebih detail, gue mau jelasin warna terlebih dahulu. Varian warna iPad Air 5 memang ada beberapa varian, yaitu adanya warna Space Gray yang sama gue ini warna Space Gray itu ya, warna detailnya Space Gray, dan adanya warna Starlight juga, adanya warna Pink, dan warna Purple, serta warna Blue. Jadi varian warnanya itu cukup banyak di seri lini iPad Air 5 ini. Dengan ukuran 10,9 inch, jadi layar diagonalnya ini tuh 10,9 inch, dan menurut gue pribadi ini sangat cukup banget sih buat digunakan sekolah, main game, itu pas gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Dengan ukuran 10,9 inch ini apakah sudah cukup untuk kalian gunakan? Atau bisa aja terlalu besar, kalian hanya cukup di iPad mini? Bisa aja ya. Dibekali dengan chipset M1 yang tadi udah gue jelaskan yang sama banget yang ada pada Mac Mini M1 gue. Di sini cukup terakomodir banget ya kalau kita buat main game atau melakukan pekerjaan hanya di iPad Air 5 ini sangat cukup banget sih kalau menurut gua. Tapi balik lagi ke temen-temen nih, cuman kalau gua pribadi memang udah sangat cukup banget sih chipset M1 pada iPad Air 5 ini ya. Jadi ya kenapa enggak untuk dibeli iPad Air 5 ini, sebuah keputusan yang sangat baik banget harusnya buat teman-teman semua. Dan iPad Air 5 ini juga dibekali dengan RAM 8GB RAM, jadi tidak hanya chipset M1 aja cuy. Lalu tentunya dia juga sudah dibekali 16 core Neural Engine, 4 efficiency core, dan 8 core CPU tentunya ya. Jadi Apple M1 chip yang ada di iPad Air 5 ini harusnya sangat bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman, baik yang kuliah, yang kerja, yang sekolah. Karena ini menurut gue sangat pas banget ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Tapi lagi-lagi gue jelaskan untuk ukuran kayaknya balik ke masing-masing. Tapi untuk spesifikasi itu sangat cukup banget sih buat teman-teman gunakan harusnya ya. Selanjutnya bagian kamera. Nah kalian bisa lihat di sini ada kamera single kamera ya, single kamera, di mana dia memiliki spesifikasi 12 megapiksel wide kamera. Lalu untuk video recordingnya juga support 4K cuy, bahkan up to 60 fps. Cuman ya kalau untuk kamera rasanya gue nggak terlalu memikirkan ya, karena kalau gue membeli iPad itu tuh kebutuhannya memang buat pekerjaan, bukan buat kamera. Kalau kamera mungkin di iPhone 15 Pro gue aja udah cukup gitu. Oke. Lalu untuk kamera depannya, nah kamera depannya ada di sudut sini, agak kurang jelas ya, tapi harusnya kelihatan lah ya. Kamera depannya ini juga sudah dibekali dengan 12 megapiksel untuk spesifikasinya, dan rasanya kamera depan kalau kalian lakukan untuk video call Zoom ya, atau FaceTime-an gitu ya, meeting, rasanya untuk online video sangat cukup banget. Dan dimana kamera depannya juga sudah mendukung center stage, dan itu kenapa menurut gua harusnya kamera depannya ini sangat cukup banget untuk digunakan buat temen-temen. Oke? Tapi sebenarnya coba kalian komen di bawah deh, kalian tuh beli iPad sebenarnya buat kerja, main game, atau gambar sesuai profesi kalian? Coba tulis di komen ke bawah ya. Lalu iPad Air 5 ini sudah mendukung keyboard, dimana Magic Keyboard Apple juga sudah support ya, support Magic Keyboard intinya, dimana Magic Keyboard tersebut punya desain floating design, backlight key, skizor mekanik ya, trackpad, USB-C port for pass-through tentunya, dan charging. Dan iPad Air 5 juga mendukung Smart Keyboard Folio gitu. Jadi untuk teman-teman silakan beli Magic Keyboardnya juga ya kalau mau beli iPad Air. Semoga ada rezekinya sih, karena lumayan harga Magic Keyboardnya. Lalu iPad Air 5 ini support sama Apple Pencil apa bang? Support dengan Apple Pencil generasi
USB 2 dan Apple Pencil yang USB-C. Jadi iPad Air 5 mendukung kedua Apple Pencil tersebut gitu. Untuk varian storage-nya sih kalau di Apple adanya 64GB hingga 256GB saja. Jadi kalian mau pilih paling kecil atau sekaligus yang paling besar untuk kapasitas storage-nya. Dan iPad Air 5 ini memiliki Touch ID, belum Face ID ya. Face ID mungkin seri Pro. Kalau Touch ID-nya itu support untuk iPad Air 5. Ada di mana Touch ID-nya nih? Di sini ya. Di bagian sini ini Touch ID-nya si iPad Air 5. Oke? Tapi kalau misalkan ditaruh miring gini sih adanya di sebelah kiri sini gitu. Dan iPad Air 5 ini memang sudah USB-C port ya. Jadi untuk colokan chargernya sudah menggunakan USB-C. Di sini ada speaker dan ada speaker juga di sebelah sininya. Di bagian atasnya juga ada speaker dan ada speaker. Rasanya harusnya sih untuk kalian nonton film di iPad kalian atau di iPad Air 5 ini harusnya sangat baik banget. Dan ini kalian bisa lihat gua menggunakan Stage Manager di mana di iPad OS 17 memang sudah ada. Kalian bisa lihat sendiri Stage Manager yang ada pada iPad Air 5 ini kelihatan ya. Di sini YouTube, di sini setting, di sini Safari, dan kalau misalkan gue pindah ke App Store dia tinggal pindah. Ini juga bisa di-adjust seperti ini jadi kecil gitu ya. Ini cukup pilihan yang tepat iPad Air 5 ini karena sometimes Apple tuh soal fitur suka dipisah-pisah gitu. Jadi sangat berguna banget fitur Stage Manager ini tuh ya. Dan ini bener-bener kayak komputer ya. Jadi lu bisa adjust si window-nya aplikasi yang lu gunakan gitu. Ini fungsinya Stage Manager nih. Gue suka dan ini sangat kepake banget cuy. Apalagi di Mac Mini gue juga kepake gitu. Kalau lu mau tahu tentang iPad OS 17 lu bisa nonton di video sebelumnya deh. Gue udah bahas iPad OS 17 ya. Karena memang sangat ngebantu banget dengan adanya iPad OS 17 pada iPad Air 5 ini. Dan sebenarnya ini gue baru beli juga sekitar beberapa hari lalu di salah satu toko, dan kalau lu mau beli juga bisa klik link description di bawah. Itu kenapa harganya 8 jutaan lah ya. Kalau dulu harganya masih mahal banget ya. Jadi kalau kita balik lagi ke awal alasan kenapa beli iPad Air 5 karena harganya paling pas dan spesifikasinya gue rasa sangat cukup banget untuk teman-teman gunakan. Tapi kita nggak tahu di tahun yang akan datang, di tahun 2024 pada saat bulan Maret Apple apakah merilis iPad juga? Kalau merilis bisa jadi iPad Air 5 ini akan ada pesaingnya ya. Gitu. Ya udah segitu aja mungkin dari gue ya. Semoga sangat ngebantu buat temen-temen nih yang lagi mau beli iPad Air 5 atau baru mau punya iPad. Gue saranin beli iPad Air 5 langsung aja. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.